Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Terjemah Fauriyah. Saya Laila Fairuz Nadika dengan NIM 21210102038 akan mempresentasikan video yang saya terjemahkan. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan mengulik cara berpikir kreatif ala Bob Sadino lewat buku yang ditulis oleh Cahyo Hariwilopo ini. Nah teman-teman, karena buku ini lebih banyak mengupas tentang pola pikir almarhum Bob Sadino, maka nggak banyak informasi yang tertera tentang penulis. Cahyo Hariwilopo itu juga ternyata adalah nama pena dari penulis yang sudah menulis lebih dari 70 judul buku. Dan salah satunya adalah yang ada di tangan Sherly ini, merupakan konversi dari wawancara dan hasil percakapannya yang diekstraksi menjadi 101 cara berpikir kreatif ala Bob Sadino. Yang jelas teman-teman, penulis benar-benar meramu 101 cara berpikir Bob Sadino menjadi literally 101 subbab dalam buku ini. Marhaban, Assalamualaikum jami'an al-asdiqa. Sanastagshiful yawma tariqata tafkiri Bob Sadino al-ibda'iyah min khilali hadzal kitab alladhi katabahu Cahyo Hariwilopo. Hasanan ayyuhal asdiqa in li'anna hadzal kitab yahfasu aqliyah akthar. Idan laisa hunakal kathir minal ma'lumat al-mudrajati hawlal mu'allif kama tabayyana annahu wal ismul musta'ar lil katib alladhi kataba akthar min sab'un unwan kitabin wa ahaduha ma baina yaday Sherly wa huwa tahwilul muqabalati wa nataiju muhadatsatiha allati tamma istikhlasuha ila mi'atin wa wahid tariqata tafkirin ibda'iyatin bi uslubi Bob Sadino ma huwa wadihun huwa anna asdiqa al-mu'allif qamu bil fi'li bidam'i turuqi tafkiri Bob Sadino fi mi'ah wa wahid faslin far'iyyin fi hadzal kitab. Dua alasan kenapa buku ini menjadi sangat-sangat menarik, at least setidaknya menurut Sherly ya teman-teman. Alasan yang pertama adalah mindset dan cara berpikirnya practicable, bukan teori, dan seperti biasa, cara Bob Sadino selalu out of the box, terutama dalam menyampaikan sesuatu. Gak banyak basa-basi, dan mungkin karena pengaruh usia juga kali ya, beliau banyak mengaitkan mindset dan cara berpikirnya dalam masalah kehidupan secara general. Mengingat pengalaman hidup beliau juga sudah sangat banyak, jatuh bangun juga sudah dilewati, maka rasa-rasanya buku ini menurut Sherly cukup mengajak kita untuk bukan hanya melihat dari sisi bisnis, namun dari sisi kehidupan secara universal. Tanpa kita sadari, ada wise atau wisdom, kebijaksanaan yang terselip di setiap babnya, yang secara nggak langsung membuat kita jadi paham kenapa satu mindset pada kondisi tertentu bisa lebih tepat untuk digunakan dibandingkan cara pandang lainnya. Hunaka sababani yaj'alani hadzal kitab muthiran lil ihtimami lil ghayah 'alal aqall wafqan lil asdiqa Sherly. Asbab al-awwal huwa anna al-aqliyah wa tariqata tafkir amaliyatun wa laysa nadhariyatan wa kal'adah fa inna tariqa Bob Sadino fil wujudi yada iman kulla syai'in asunduq wa khassa fi naqlil asya la yakthurul lagob warubama bisa babi ta'thiril umri fahuwa yarbitu al-kathir min aqliyati wa tariqati tafkirihi bimasyakilal hayati bisyaklin amin
وبالنظر إلى أنه كان لديه الكثير من خبرات الحياتية فقد مر أيضا بفترات صعود وهبوط وفقا لشيرلي فإن هذا الكتاب يكفي لدعوتنا ليس فقط للنظر إليه من الجانب التجاري ولكن من الجانب العالم للحياة دون أن ندرك ذلك هناك حكمة مخفية في كل فصل تجعلنا نفهم بشكل غير مباشر لماذا يمكن أن تكون عقلية واحدة في ظروف معينة أكثر ملائمة للاستخدام من منظور آخر. Nah, alasan yang kedua, menurut Shirley babnya pendek-pendek sih, dengan bahasa yang sangat-sangat ringan. Kalau Shirley boleh jujur, buku ini sangat bisa diselesaikan dalam satu kali duduk atau dibaca sebelum kita tidur. Karena memang seringan itu bahasanya. Namun, dalam banget maknanya. Nah, teruntuk teman-teman yang saat ini senang dalam dunia bisnis atau sedang membangun usahanya, sedang nyari buku bacaan ringan yang bisa melengkapi pola pikir tentang entrepreneur, pengennya bahasa yang ringan-ringan aja, tapi dari pakarnya, maka Shirley merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca. والسبب الثاني بحسب شيرلي هو أن الفصول قصيرة ولغة خفيفة جدا. إذا كان شيرلي صادقا فيمكن إنهاء هذا الكتاب في جلسة واحدة أو قراءته قبل النوم لأن اللغة خفيفة جدا ولكن المعنى عميق جدا لذا بالنسبة للأصدقاء السعداء حاليا في عالم الأعمال أو الذين يبنون أعمالهم ويبحثون عن كتاب خفيف في القراءة يمكن أن يكمل عقلية رواد الأعمال فهو يريدون لغة خفيفة فقط ولكن من الخبراء لذا يوصي شيرلي بهذا الكتاب للأصدقاء يقرأ. Seperti biasa, dari banyaknya ide di dalam buku ini, Shirley hanya akan mengambil 3 ide utama yang semoga teman-teman gak puas dengan ide-ide yang Shirley ambil sehingga teman-teman ke-trigger untuk membacanya sendiri. Ide besar yang pertama adalah, jika ingin berhasil, buatlah diri kita jadi lapar. Teman-teman, ternyata kunci sukses Bob Sadino dalam membangun dan mengembangkan bisnisnya adalah mempertahankan rasa lapar. Atau bahkan bahasa Bob Sadino adalah memiskinkan diri sendiri. Karena menurutnya, saat kita kenyang terlalu lama, besar kemungkinan kita akan malas untuk berpikir. Kita terjebak di zona nyaman, takut mengambil resiko, terlalu wangi untuk menumpahkan keringat, apalagi air mata. Sedangkan dalam prosesnya, justru kebalikannya. Bisnis itu adalah tentang terus bertumbuh dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, yang seringnya itu mengeluarkan air mata, mengeluarkan keringat karena kita harus terus berubah. Ada ungkapan bagus dari Reid Hoffman, founder dari LinkedIn, yang mengilustrasikan teman-teman bahwa membangun usaha itu seperti melemparkan diri ke jurang dan mencoba merakit sebuah pesawat terbang dalam perjalanan kita turun ke bawah. Resiko nggak tuh? Mana yang lebih dulu terwujud? Apakah pesawat itu atau tubuh kita yang terhantam ke tanah? Sehingga wajar, nggak banyak yang punya nyali membangun bisnis. Hanya dengan rasa lapar atau kondisi butuh, kita mau mengambil resiko yang juga di atas rata-rata. Bahkan nggak jarang nih dianggap aneh oleh sebagian kalangan. كالعادة من بين الأفكار الكثيرة الموجودة في هذا الكتاب سيأخذ شيرلي 3 أفكار رئيسية فقط ونأمل ألا يكون الأصدقاء راضين عن الأفكار التي اتخذتها شيرلي فيذهب الأصدقاء لقراءتها بأنفسهم. الرسالة الأولى هي أنه إذا أردت النجاح فاجعل نفسك جائعا. أيها الأصدقاء اتضح أن مفتاح نجاح بوب سادينو في بناء وتطوير أعماله هو الحفاظ على الجوع أو حتى لغة بوب سادينو هي إفقار النفس لأنه وفقا له عندما
نشبع لفترة طويلة جدا هناك احتمال كبير أننا سنكون كسالى في التفكير وسنكون عالقين في منطقة الراحة خائفين من المخاطرة بأن نكون عطرين للغاية بحيث لا ندرك العرق ناهيك عن الدموع وفي الوقت نفسه في هذه العملية العكس هو الصحيح فالعمل يدور حول الاستمرار في النمو والتكيف مع التغيرات التي تحدث والتي غالبا ما تؤدي إلى الدموع والعرق لأنه يتعين علينا الاستمرار في التغيير. هناك عبارة جيدة من ريد هوفمان مؤسس توضح ذلك الأصدقاء أن بناء مشروع تجاري يشبه إلقاء أنفسنا في الهاوية ومحاولة تجميع طائرة في طريقتنا إلى الأسفل. أليس هذا خطرا؟ ما الذي يأتي أولا؟ هل الطائرة أم أجسادنا هي التي اصطمدت بالأرض؟ لذا فمن الطبيعي ألا يمتلك الكثير من الناس الشجاعة لبناء مشروع تجاري فقط عندما نكون جائعين أو في حالة عوز نكون على الاستعداد لتحمل مخاطر أعلى من المتوسط حتى أن بعض المجموعات تعتبر ذلك أمرا غريبا. Ide besar kedua yang Shirley dapat dari buku 101 Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino ini adalah peluang itu ada di mana-mana kok. Tapi ternyata banyak orang yang masih bingung mencari dan menemukannya. Saat kebanyakan kita bingung mau memulai bisnis apa, Bob Sadino justru mengatakan peluang itu berbanding lurus dengan masalah. Semakin banyak masalah yang muncul, maka semakin besar pula peluang yang bisa kita ciptakan. Untuk itu, wajar kalau seorang yang punya mindset entrepreneur biasanya akan suka mencari masalah. Bukan dalam konotasi negatif ya teman-teman, tapi untuk tahu sebetulnya akar masalahnya ada di mana, ada keresahan apa, dan kira-kira problem apa yang bisa ditawarkan. Teman-teman, bagi seorang entrepreneur, ternyata peluang itu nyaris ada di mana-mana. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki manusia misalnya. Sehingga tercipta banyak produk seperti topi, hijab, sampo, minyak wangi, obat penumbuh rambut, alat make up, masker, sabun, bedak, pensil alis, dan lain-lain. Sehingga wajar kalau Jack Ma pernah bilang, ketika semua orang mengeluh, maka sebetulnya disitulah peluang kita. Untuk itu saat banyak yang mengeluh, justru mari kita lihat, mari kita baca, dan segera tangkap peluang untuk dikonversikan menjadi sesuatu yang bisa ditukar. Karena menurut Bob Sadino, semakin satu produk menawarkan solusi bagi calon customer, maka semakin besar pula produk atau jasa kita akan dibeli dan diminati. Hanya saja, kemampuan nature kita ada dalam bidang apa, itu hal lain lagi ya teman-teman. Apakah kita seorang deal maker, atau seorang creator, atau mungkin kita adalah star yang di depan layar, atau mungkin mekanik yang senangnya justru di balik layar. Semakin kita bisa melihat dua hal, pertama keresahan dan masalah, yang kedua self-awareness, kenal dengan siapa kita dan tim kita, maka menurut Bob Sadino, besar kemungkinan kita akan jauh lebih berani untuk menciptakan peluang tersebut dalam bisnis kita. الفكرة الكبيرة الثانية التي يمكن الحصول عليها من كتاب بوب سادينو 101 طريقة للتفكير الإبداعي هي أن الفرص موجودة في كل مكان ولكن تبين أن الكثير من الناس ما زالوا في حيرة من أمرهم بشأن البحث عنها والعثور عليها عندما يكون معظمنا في حيرة بشأن العمل الذي يجب أن نبدأه. يقول بوب سادينو في الواقع الفرص تتناسب
tardiyan ma'al mushkilati fakullama zada adadul mushkilati allati tansha'u zadat al-furasu allati yumkinuna khalfaha. Dan ide besar ketiga yang paling saya suka dari buku ini adalah merdekakan diri sendiri dulu. Ide yang ini lumayan mind-blowing sih bagi Shirley, karena menurut Bob Sadino saat ingin terjun ke dunia bisnis, maka kalau ada yang harus pertama kali merdeka adalah ya diri kita sendiri, atas keputusan-keputusan kita, atas hal-hal yang kita ambil dalam hidup kita. Menurut Bob Sadino, keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh pilihan demi pilihan yang diambil oleh sang pemilik. Sehingga secara natural, nggak ada tuh istilah pebisnis atau mereka yang punya mindset entrepreneur yang cengeng atau yang playing victims, selalu merasa diri adalah korban, senangnya menyalahkan orang lain dan menggantungkan keputusannya pada orang lain. Dan saat kita bicara tentang bisnis atau usaha teman-teman, menurut Bob Sadino, maka kita bicara tentang sosok yang mandiri, yang tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh orang lain, punya self-control dan self-leadership yang baik, karena at the end of the day, mereka akan tahu sukses atau tidaknya bisnis atau usaha yang dijalankan akan sangat bergantung pada keputusannya secara strategis. Meskipun sebagai orang yang beriman, kita tetap harus melibatkan Tuhan sebagai sang pemilik segalanya, namun tentu harus dibarengi dengan mental dan cara berpikir yang tidak gampang menyalahkan dan bergantung pada orang lain. Nah, teruntuk kita yang sekarang sedang memulai usaha atau sedang membangun mindset entrepreneurship, maka kalau ada hal yang harus merdeka pertama kali, justru adalah mindset dan pilihan-pilihan sikap kita sendiri. Dari sini ide-ide kreatif itu akan muncul dan kita berani untuk mengambil resiko lebih untuk mengeksekusi ide-ide kreatif kita. Teman-teman, itu dia sedikit ulasan buku 101 Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino. Personally, I do recommend this book. Bacaan ringan sebelum tidur yang akan membuat kita banyak tertampar dengan cara berpikirnya Bob Sadino dengan bahasa-bahasa to the point-nya beliau. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan komen di bawah kira-kira buku apa lagi yang mau kita ulasin. Sampai ketemu di video ada buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والفكرة الكبيرة الثالثة التي أعجبت شيرلي كثيرا في هذا الكتاب هي أن تحرر نفسك أولا. هذه الفكرة متوهجة للغاية بالنسبة لشيرلي لأنه وفقا لبوب سادينو عندما تريد دخول عالم الأعمال فإن أول شخص يجب أن يكون مستقلا هو أنفسنا. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam menerjemahkan. Yang pertama yaitu strategi penambahan, addition al-ziyadah. Penerjemah akan melakukan penambahan kata dalam teks hasil terjemahannya agar teks terjemahan mudah dipahami pembaca. Contohnya, Bob Sadino selalu all of the box, terutama dalam menyampaikan sesuatu. Fa'inna tariqata Bob Sadino fil wujudi hiya daiman kulla syai'in. Yang kedua, strategi pengurangan atau subtraction al-hadfu, yaitu penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Contohnya, babnya pendek-pendek sih dengan bahasa yang sangat-sangat ringan. Huwa annal fusula qasiratun wal lughatun khafifatun jiddan. Selanjutnya yang ketiga, strategi transposition. Strategi transposisi yaitu menghendaki penerjemah untuk mengubah struktur asli bahasa sumber di kalimat bahasa sasaran untuk mencapai efek sepadan karena terdapat perbedaan struktur kedua bahasa tersebut. Contohnya, jika ingin berhasil, annahu idza arata an-najaha. Selanjutnya yang keempat, strategi transfer. Penerjemah yang setia terhadap bahasa sumber dan hasil terjemahannya termasuk jenis terjemahan harfiah. Contohnya, ide besar kedua yang bisa didapat dari buku 101 Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino ini adalah peluang itu ada di mana-mana. Al-fikratu al-kabirah ats-tsaniyah allati yumkinu
al-husulu 'alaiha min kitab Bob Sadino mi'ah wa wahid tariqatan li tafkiri al-ibda'i hiya annal furasa mawjudatun fi kulli makan. Selanjutnya strategi pungutan atau borrowing, yaitu strategi penerjemah yang membawa kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Contohnya hari ini kita mengulik cara berpikir kreatif ala Bob Sadino lewat buku yang ditulis oleh Cahyo Hariwilopo ini. Sanastakshiful yawma tariqata tafkiri Bob Sadino al-ibda'iyah min khilali hadzal kitab alladzi katabahu Cahyo Hariwilopo. Selanjutnya, strategi ekuivalen atau padanan, yaitu penerjemah berusaha mendeskripsikan makna atau fungsi dari kata bahasa sumber karena kata bahasa sumber sangat terkait dengan budaya. Contohnya sehingga wajar nggak banyak yang punya nyali membangun bisnis. Lidha faminat tabi'i alla yamtalikal kathiru minan nasi asyaja'ah libina'i masyru'in tijariyin. Selanjutnya strategi sinonim, yaitu penerjemah menggunakan bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum karena tidak melakukan penggunaan analisis komprehensial. Contohnya sehingga wajar nggak banyak yang punya nyali. Faminat tabi'i alla yamtalikal kathiru minan nasi asyaja'ah. Selanjutnya strategi penyusutan atau perluasan. Contohnya kita terjebak di zona nyaman, takut mengambil risiko terlalu wangi untuk menumpahkan keringat apalagi air mata. Khaifina minal mukhatarati bi an nakuna itrina lil ghayah bihaitsu la nadrifu al-iraq nahika anid dumu'. Selanjutnya strategi arabisasi, yaitu strategi menerjemahkan kata atau istilah yang ada dalam bahasa sumber dengan cara menyandurkan ke dalam bahasa sasaran. Contohnya sampai jumpa di video ada buku selanjutnya. Hatta al-video hunaka al-kitabul qadim. Selanjutnya kosakata baru yang terdapat dalam teks bahasa sumber. Pola pikir artinya akliyah, konversi artinya tahwilu, kreatif artinya al-ibda'iyah, practicable dalam bahasa Arab amaliyatun, kebijaksanaan dalam bahasa Arab hikmatun, cara pandang dalam bahasa Arab manzurun, bisnis dalam bahasa Arab masyru'in tijariyin. Selanjutnya zona nyaman dalam bahasa Arab mintokoh arwahah. Taib. Selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari video ini. Yang pertama, al-awal huwa anal aqliyah wa tariqata tafkir hamaliyatun wa laysat nadhariyatan wa kal'ada fa inna tariqah Bob Sadino fil wujudi hiya daiman kulla syai'in asunduk wa khassa fi naqlil asya. Athani huwa anal fusula qasiratun wa lughatun khafifatun jiddan idza kana syirli sadiqan. Al-ula hiya annahu idza aradta an-najaha faj'al nafsaka ja'ian ayyuhal asdiqa ittadhaha anna miftaha najahin Bob Sadino fi bina'i wa tatriwi a'malihi huwa al-hifadhu 'ala al-ju'i. Thumma athani al-fikra al-kabira athaniya allati yumkinu al-husulu 'alaiha min kitabi Bob Sadino mi'ah wahid tariqatan li tafkiri al-ibda'i hiya anal furasa mawjudatun fi kulli makanin walakin tabayyana annal katsira minan nas mazalu fi hayratin min amrihim bi sya'nil bahthi anha wal 'uthuri 'alaiha indama yakunu mu'dhamuna fi hayratin bi sya'nil amali alladhi yajibu an nabda'ahu. Yaqulu Bob Sadino fil waqi' al-furasu tatanasabu tardiyan ma'al mushkilati fa kullama zada 'adadul mushkilati allati tansha'u zadat al-furasu allati yumkinuna khalquha.
Wal fikru al-kabira al-thalithah hiya an tuharrira nafsaka awalan. Hadhihi al-fikra mutawahhijatun lil ghayah binisbati li syirli li'annahu wafqan li bubsadino indama turidu dukhul alamil a'mal fa inna awala syakhsin yajibu ayyakuna mustaqilan huwa anfusana. Cukup sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.